ada tim kami yang menunggu kalau misalnya terjadi keracunan atau kejadian luar biasa. Terutama di aspek higienis dan keamanan pangan, dan oleh sebab itu program ini juga tidak bisa dilepas secara bebas kepada berbagai pihak yang akan melaksanakan karena kami betul-betul memperkirakan dan bahwa program ini akan sangat riskan kalau tidak diawasi dari awal terkait dengan aspek higienis dan keamanan pangan. Sekarang kami sangat bahagia karena untuk monitoring, pengawasan, evaluasi, kemudian nanti mitigasi serta pelatihan-pelatihan terkait dengan aspek higienis, keamanan pangan dan penanganan apapun yang terjadi di lapangan sudah didampingi oleh BPOM. Kalau apa poin-poin yang menjadi tugasnya Badan POM, simpelnya sebetulnya mulai dari tahap pencegahan atau prevention, ada beberapa poin, kemudian tahap supervising atau mensupervisi, kemudian tahap monitoring, terus tahap mitigasi, dan tahap yang kelima yaitu bagaimana menyelesaikan kalau terjadi hal-hal yang di luar yang kita inginkan. Contoh poin pencegahan atau prevention. Pencegahan itu kita bisa lakukan, kami punya di tingkat provinsi yang disebut dengan balai besar, terus ada di kota biasa namanya balai POM, kemudian di lokal atau di kabupaten ada yang disebut dengan loka POM. Nah, itu dari Sabang sampai Merauke ada 7.000-an kita punya pegawai. Nah, dan itu adalah tenaga inti. Tapi tentu kan kita punya ada yang kita sebut Coach kampus, teman-teman di kampus banyak, ada 185 kampus kerjasama dengan kita. Kita kerjasama dengan Pramuka, dengan UMKM, kemudian dengan kepolisian, kemudian dengan organisasi masyarakat. Nah, tenaga kita intinya yang tadi 6.700-an inti, tetapi kan tentu ada tenaga tambahan tadi. Nah, jadi itu kalau dikatakan, ditanya bagaimana jumlah pegawai kami cukup atau tidak, selalu kita bahasakan pegawai kita tidak cukup, tetapi dengan expose yang kita miliki kita bisa jalankan karena kita kan ada TOT, training of training kepada itu. Jadi kalau untuk pencegahan, yang pertama kami bisa lakukan pada tahap awal, bagaimana rumah produksi itu kita bisa lihat jadi dapur-dapur. Kita tahu dapur-dapur akan dikembangkan nanti sampai 30.000-an. Bayangin sekarang baru ratusan. Itu tentu itu kita bisa awasi. Ya. Kemudian sumbernya dari mana? Apakah dari pasar? Apakah memang dari distributor dan sebagainya? Itu proses pencegahannya. Kemudian proses berikutnya yaitu proses yang kita tutup dengan pengawasan. Pengawasannya tentu kita awasi kalau terjadi, misalnya dalam proses setelah disimpan, tim kami akan turun secara sampling dari bahan-bahan yang dipakai itu, ada nggak yang punya makanan yang punya sudah basi atau tidak, kan itu bisa dicek apakah sayurnya, apakah lauk pauknya dan sebagainya. Walaupun tidak semua, tapi kan sampling. Kita punya pengalaman untuk sampling tersebut. Nah, kemudian monitoring itu pada fase distribusinya
kita lakukan. Kemudian untuk tentu pengembangan lab untuk mitigasi kami kita akan kembangkan karena ada anggaran memang untuk pengembangan lab itu untuk tahun ini kita akan jalankan itu. Kemudian yang fase berikutnya dari belasan item yang kita lakukan yaitu proses pada saat mitigasi. Jadi kita persiapkan orang-orang di lapangan dengan TOT, dengan jaringan yang kita miliki untuk sekaligus volunteer yang terlibat, mungkin bukan sebagai penonton tapi misalnya di setiap satu tempat atau beberapa area pelaksanaan pelayanan itu ada tim kami yang menunggu kalau misalnya terjadi keracunan atau kejadian luar biasa. Karena istilah sesuai dengan peraturan PP yang nomor 86 itu sangat jelas ditegaskan bahwa kejadian luar biasa itu bisa jika ada 2 orang atau lebih mengalami keracunan itu disebut kejadian luar biasa. Nah, kalau puluhan kan masuk. Jadi sebelum itu terjadi kita bisa mitigasi. Dan yang terakhir pada saat tentu terjadi benar kan ada proses penyelamatan. Jangan sampai berakibat fatal, dia diare, dia apa, terus akhirnya jadi gagal ginjal dan akhirnya mati atau kan banyak faktor. Nah itu kita dari aspek yang kita miliki itu yang saya bilang tadi belasan item, ada 13 sampai 19 item kita bisa lakukan dan itu sudah termaktub dalam perjanjian kami. Jadi istilahnya saya kira dua-duanya kami sudah sebutkan. Terima kasih. Ya.